Puji Tuhan, haleluya, haleluya, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya. Dan hari ini saya akan berbagi firman Tuhan dalam renungan kita pada kesempatan ini. Di dalam Mazmur 29 ayat 11, di sana dikatakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Nah, tema kita atau judul kita adalah diberkati dengan damai sejahtera. Haleluya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sebagai manusia tentu kita perlu sekali damai sejahtera itu. Dan banyak orang tahu damai sejahtera itu hanya sekedar kalau kita tercukupi atau semuanya ada. Tetapi sebenarnya damai sejahtera itu tidak hanya sebatas itu, tetapi ada kuasa di dalam damai sejahtera itu. Nah, tentu saja damai sejahtera model apa yang ada kuasa di dalam damai sejahtera itu? Nah, dunia juga bisa bikin damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera yang ada di dalam dunia ini tidak akan membuat kita akan mengalami kuasa dari damai sejahtera itu, karena itu adalah produk dunia. Nah, sementara damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan itu yang membuat kita mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan. Nah, banyak dari kita bertanya, apakah mungkin senantiasa hidup dalam damai sejahtera? Bagi dunia hal itu seakan mustahil, ya. Tapi sebenarnya hati manusia ingin merasakan damai. Orang di seluruh dunia ingin hidup dalam damai sejahtera. Bukan dalam pergolakan, namun ada satu kebenaran, yaitu orang yang tidak bisa mengalami damai yang dirindukan tanpa menerima Raja Damai. Jadi kalau kita mau menerima damai sejahtera yang mengandung kuasa itu, langkah awal kita datang kepada damai sejahtera itu atau Raja Damai. Kita menyerahkan hidup kita dalam Raja Damai, ya. Nah, di dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima, Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka atau damai sejati hanya ditemukan oleh mereka yang telah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan lewat kelahiran baru dan telah menerima damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Jadi damai sejahtera ketika kita menyerahkan hidup atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Dia Raja Damai. Dalam Yesaya 49 ayat 5. Nah, saudara-saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, perhatikan baik-baik, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 7, Alkitab berkata bahwa damai itu adalah salah satu dari banyak berkat rohani yang dijanjikan pada orang percaya. Ya, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, Dia berkata bahwa Alkitab berkata bahwa damai itu adalah salah satu berkat rohani yang dijanjikan kepada orang percaya. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, bagi saudara, bagi pribadi saudara, bagi rumah tangga saudara. Ya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maka kita lihat Yesus berkata apa?
Jangan gelisah dan gentar hatimu. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sangatlah jelas jika kita ingin memiliki damai, kita tidak mencarinya dalam dunia. Memang dunia menyodorkan damai, tapi berbeda kualitasnya. Ya. Dan Alkitab berkata bahwa damai adalah pemberian dari Allah. Dalam Mazmur pasal 29 ayat 11b, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan apa? Dengan damai sejahtera. Dengan sejahtera. Tuhan berkata sangat mungkin bagi kita untuk berjalan dalam damainya. Meski badai hidup mengamuk. Persoalannya banyak di sekitar kita. Ini adalah janjinya. Dalam Yesaya pasal 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kita aminkan firman Tuhan. Bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah beranjak pada setiap orang yang selalu mengandalkan dan selalu berharap kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, ya. Nah, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-33, di sana dikatakan, ya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah kita yang besar. Dan kita boleh berkata terpujilah Tuhan dan syukur kepada Allah Tuhan Yesus yang telah menguatkan kita. Nah, dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, semua itu kukatakan kepadamu. Ya, kita tinggal percaya, ya, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalamku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, percayalah bahwa kuasa damai sejahtera yang Tuhan beri kepada kita itu dapat mengalahkan, ya, situasi keadaan dunia yang seringkali membuat kita apa? Cemas. Seringkali membuat kita saudara-saudara khawatir. Yang seringkali membuat pikiran kita kacau. Tapi damai sejahtera yang sumber dari Allah akan dapat mengalahkan itu. Sehingga sekalipun kita bermasalah, kita tetap berjalan, kita tetap enjoy. Karena apa? Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ya, ayat Yesaya tadi berkata, sebab biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Jadi gunung-gunung boleh beranjak, di sekitar kita boleh goyang, harga naik, ini naik dan segalanya. Tetapi kasih Tuhan selalu terulur dalam hidup kita. Jadi percayalah bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita dalam situasi apapun. Situasi jangan pernah menentukan, ya. Situasi jangan pernah menentukan apakah kita memiliki damai atau tidak. Tapi kalau engkau tetap ada di dalam Tuhan, ya, menyerahkan hidupmu dalam Tuhan, ya, engkau menyerahkan hidupmu kepada Raja Damai, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, situasi boleh ada, situasi boleh berbeda, situasi boleh tidak aman, tetapi tetap kita memiliki damai, sukacita dari Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.